Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu tata kata. Topik ini sangat penting karena menyangkut bagaimana kita menyusun kata-kata dengan baik agar menjadi kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dipahami. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari pengertian tata kata, lalu kita akan mengenal jenis-jenisnya, kemudian memahami bentuk dan fungsi kata, hingga bagaimana konteks memengaruhi penggunaan kata. Dan tak lupa, kita juga akan membahas kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Jadi, pastikan teman-teman menyimak dengan baik ya. Mari kita mulai pembelajarannya. Perkenalkan, saya Tika Afrilia dengan NPM 2413025078. Baik teman-teman semua, pembahasan yang pertama yaitu pengertian tata kata. Jadi, kata itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kahata, yang mana memiliki arti percakapan, cerita, bahasa, atau dongeng. Adapun pengertian tata kata yang merupakan adanya sebuah unit bahasa yang dapat mengandung suatu makna dan terdiri dari satu atau lebih dari morfem. Jadi, kata tersebut terdiri dari atas beberapa huruf terhadap bahasa tersebut. Nah, teman-teman semua, tata kata atau leksikologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang kata, makna, dan fungsinya dalam satu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, kata merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Jadi teman-teman semua, kata-kata ini dapat berdiri sendiri atau dapat digabungkan dengan kata lain untuk membentuk suatu kalimat. Kata dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai macam jenis berdasarkan bentuk, fungsi, dan juga maknanya. Untuk memahami tata kata sangat penting teman-teman, karena kata adalah elemen dasar dalam penyusunan kalimat dan juga komunikasi yang efektif. Nah, teman-teman semua, kata ini berfungsi menjadi penyusunan kalimat. Fungsi tersebut bersifat sintaksi, yaitu utama dari subjek, predikat, pelengkap, objek, dan juga keterangan. Kata ini juga merupakan ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan atau kelas dan juga arti kata. Perkenalkan, nama saya Bayu Pangestu dengan PM 2413025028. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas jenis kata. Jenis kata adalah pengelompokan kata berdasarkan fungsi dan peranannya dalam kalimat. Dalam tata bahasa, setiap kata memiliki tugas atau peran tertentu. Misalnya sebagai penunjuk benda, tindakan, sifat, atau hubungan antar kata. Oleh karena itu, kata-kata dibagi menjadi beberapa jenis atau kelas. Berikut, dalam bahasa Indonesia, kata dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kata benda atau nomina. Kata benda adalah kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, benda, atau konsep abstrak. Contohnya, buku, rumah, air, cinta, dan kebahagiaan. Yang kedua, kata kerja atau verba. Kata kerja adalah kata yang menggambarkan suatu tindakan atau keadaan. Contohnya, berlari, menulis, tidur, makan. Yang ketiga, kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat atau keadaan dari benda atau orang. Contohnya, tinggi, pintar, indah, kuat. Yang keempat, kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan menjelaskan atau memberi informasi tambahan mengenai kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Contohnya, dengan cepat, sangat, besok, di sini. Yang kelima, kata ganti atau pronomina. Kata ganti digunakan untuk menggantikan kata benda atau nama orang. Contohnya, saya, kamu, dia, mereka. Yang keenam, kata depan atau preposisi. Kata depan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kata-kata ke dalam kalimat, terutama kata benda dan kata kerja. Contohnya, di, pada, dengan, dari, ke. Yang ketujuh, kata sambung atau konjungsi. Kata sambung yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa dalam sebuah kalimat. Contohnya, dan, tetapi, karena, meskipun. Yang terakhir, kata seru atau interjeksi. Kata seru digunakan untuk mengekspresikan emosi atau reaksi secara singkat. Contohnya, wah, aduh, dan astaga. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zahra dengan NPM
2413025040. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah bentuk kata. Ada beberapa proses yang dapat mengubah bentuk kata. Yang pertama adalah imbuhan atau afiksasi. Imbuhan atau afiksasi ini adalah proses penambahan awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan awalan dan akhiran pada kata dasar untuk menghasilkan makna baru. Ada beberapa jenis-jenis imbuhan, yaitu awalan. Awalan atau prefiks adalah imbuhan-imbuhan yang diletakkan pada awal kata dasar. Contohnya adalah ber, me, di, ter, dan se. Contoh seperti bersama, menulis, disikat, terjatuh, dan sebanyak. Yang kemudian adalah akhiran atau sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata dasar. Misalnya i, kemudian an. Nah, contohnya seperti bulatkan, obati, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sisipan atau infiks. Sisipan adalah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah. Seperti kemudian contohnya seperti telunjuk, gemetar, dan gerigi. Nah, yang terakhir adalah gabungan awalan dan akhiran atau konfiks. Gabungan awalan dan akhiran ini berupa awalan dan akhiran yang pemakaiannya sekaligus seperti me dan kan. Nah, contohnya seperti mencarikan, berlarian, kebahagiaan, dan perdagangan. Nah, bentuk kata selanjutnya adalah pengulangan atau reduplikasi. Ini adalah pengulangan kata dasar untuk membentuk kata baru, yang biasanya memiliki makna jamak atau intensitas. Kata-kata yang mengalami proses pengulangan atau reduplikasi disebut juga dengan kata ulang. Proses pengulangan yang terjadi pun bermacam-macam. Misalnya, pengulangan secara utuh atau murni, pengulangan bunyi kata, pengulangan sebagian kata, pengulangan kata semu, dan pengulangan kata berimbuhan. Yang pertama adalah reduplikasi penuh. Reduplikasi penuh atau pengulangan seluruh kata dasar. Contoh, anak-anak dan rumah-rumah. Kemudian adalah reduplikasi sebagian. Adalah pengulangan sebagian dari kata dasar. Contoh, gerak-gerik, lauk-pauk. Nah, selanjutnya ada reduplikasi dengan perubahan bunyi. Contoh, sayur-mayur, bolak-balik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah reduplikasi kata berimbuhan. Contoh seperti tarik-menarik, bermain-main, dan yang lainnya. Bentuk kata selanjutnya adalah pemajemukan atau kata majemuk. Apa sih yang dimaksud dengan pemajemukan? Jadi teman-teman, pemajemukan adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru. Sedangkan menurut Tata Baku Bahasa Indonesia pada tahun 1988 yang menyatakan bahwa pemajemukan kata adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan morfem dengan kata atau kata dengan kata yang menimbulkan pengertian baru yang khusus. Kata majemuk tidak selalu bisa diartikan dari kata-kata pembentuknya secara terpisah. Nah, seperti apa sih contohnya? Contohnya seperti meja tulis, rumah sakit, dan tanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Fatih Nadir dengan NPM 24 130 250 70. Di sini saya akan melanjutkan materi fungsi kata dalam kalimat. Setiap kata dalam kalimat memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan jenis dan posisinya dalam struktur kalimat. Fungsi utama kata dalam bahasa Indonesia meliputi subjek. Subjek adalah pelaku atau pokok pembicaraan dalam kalimat. Contoh, anak itu sedang bermain di taman. Yang kedua, ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan apa yang dilakukan subjek. Contoh, anak itu sedang bermain di taman. Yang ketiga, objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai oleh tindakan subjek. Contoh, Ayu membaca buku. Keempat, keterangan. Keterangan memberikan informasi tambahan mengenai waktu, tempat, atau cara suatu tindakan dilakukan. Contoh, Ahmad belajar di perpustakaan setiap hari. Kelima, perlengkapan. Perlengkapan biasanya mengikuti predikat tetapi tidak menjadi objek. Contoh, ayah memberi sebuah nasi. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NPM 2413025068. Oke, poin selanjutnya peran konteks dalam tata kata.
Selain pemilihan kata yang tepat, konteks juga sangat berpengaruh dalam tata kata. Konteks dapat berupa situasi, percakapan, budaya, atau jenis teks yang sedang dibuat. Kata yang sama dapat memiliki arti berbeda jika digunakan dalam konteks yang berbeda. Contoh pada kalimat masa depan cerah. Dalam konteks motivasi berarti harapan positif di masa depan. Sedangkan cerah dalam konteks cuaca berarti keadaan langit yang terang dan tidak mendung. Selanjutnya, kesalahan umum dalam penggunaan kata. Yang pertama ada penggunaan kata tidak baku. Banyak kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari namun sebenarnya tidak baku. Contohnya, kata nggak seharusnya yang baku itu tidak. Kata udah seharusnya sudah. 2. Kata dengan makna ambigu. Penggunaan kata yang dapat memiliki makna ganda dapat menyebabkan kebingungan. Contoh, saya memotong kertas dengan gunting versus saya memotong kalimat. Maknanya bisa ambigu jika tidak dijelaskan lebih lanjut. 3. Penempatan kata yang tidak tepat dalam kalimat. Salah penempatan kata dalam kalimat dapat mengubah makna atau menyebabkan kalimat terdengar janggal. Contoh, saya makan malam bersama keluarga di restoran kemarin. Makna tidak jelas karena kata kemarin tidak diletakkan di tempat yang tepat. Oke teman-teman semuanya, kita telah membahas berbagai aspek penting dalam tata kata, mulai dari pengertiannya, jadi jenis, bentuk, hingga fungsi dan kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaannya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kemampuan teman-teman dalam menyusun kalimat yang efektif dan komunikatif. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.